Liga Indonesia secara resmi bergulir pertama kali pada 1994 silam. Adalah PSSI yang menggabungkan dua kompetisi sepak bola yang sudah berjalan ketika itu, yakni Perserikatan dan Liga Sepak Bola Utama atau Galatama. PSSI membagi kasta menjadi 4 tingkatan kala itu, yakni Divisi Utama, Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3. Format kompetisi juga berubah dari waktu ke waktu. Sebelum berformat satu wilayah seperti 3 musim belakangan, Liga Indonesia kasta teratas pernah dibagi menjadi 2-4 wilayah berdasarkan regional. Sistem seperti itu sebenarnya bukan tanpa alasan, sebab PSSI berusaha merumuskan format kompetisi yang sesuai agar berjalan mulus. Kompetisi percobaan itu dilabeli Liga Indonesia atau Ligina yang berlangsung dalam rentang 1994 hingga 2007. Karena sistem Ligina masih baru, tampaknya PSSI pun melakukan trial and error untuk mencari format kompetisi yang tepat. Ligina pun pernah memakai sistem 2 wilayah, 3 hingga 4 grup, pada musim 1996 hingga 1997. Kompetisi dibagi menjadi 3 wilayah yakni Barat, Tengah, dan Timur. Selama 13 tahun, Ligina masih disebut kompetisi semi-profesional karena klub X Perserikatan yang notabene bonden milik kota masih menggantungkan dana operasional dari APBD. Sementara klub X Galatama mengandalkan uang pribadi sang pemilik. Ketika krisis moneter menghantam Indonesia pada 1998, para pemilik klub Galatama yang bisnisnya terdampak krisis mulai ngos-ngosan menghidupi timnya. Imbasnya, banyak klub X Galatama pun gulung tikar atau dijual ke pihak lain. Sebaliknya, klub X Perserikatan tetap eksis, bahkan merajai kompetisi. Puncak kejayaan klub X Perserikatan terjadi hingga 2007, karena tiap-tiap daerah bebas menggelontorkan kas APBD untuk bonden masing-masing. Pada era Ligina tersebut pun, tahta juara dikuasai klub X Perserikatan. Setelah bertahan lama dengan format 2 hingga 3 wilayah, pada 2008, PSSI memutuskan untuk merombak total format Liga Indonesia. Akhir era Ligina. Kompetisi itu bernama Liga Super dan cuma diikuti oleh 18 klub saja. Liga Super kemudian sempat terhenti pada 2015 karena sanksi dari FIFA dan baru bergulir kembali 2 tahun kemudian dengan nama Liga 1. Liga ini digadang-gadang sebagai formulasi terbaik setelah sepak bola Indonesia mengalami sejumlah persoalan pelik, seperti dualisme yang mengakar dari klub, kompetisi hingga PSSI itu sendiri. Tentunya ada perhitungan untung dan rugi dari kompetisi yang digelar dengan format wilayah, utamanya adalah faktor efisiensi dana. Dari segi pendanaan, akan terjadi efisiensi dana hingga separuhnya ketimbang format satu wilayah, ujar mantan Direktur Olahraga Persebaya Dimam Abror Juraid, yang kini menjabat sebagai Presiden Persigo Semeru Hizbul Wathan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 13.000 lebih gugus pulau. Artinya, dibutuhkan moda transportasi selain darat guna menuju satu tempat tertentu. Kaitannya dengan sepak bola, klub Indonesia tersebar cukup merata dari Sabang sampai Merauke, dari Persiraja hingga Persipura. Faktor geografis serta kesiapan infrastruktur transportasi masih menjadi penghambat dalam roda kompetisi sepak bola tanah air. Pada 2003, Indonesia pernah menjajal format satu wilayah. Setelah sejak 1994 hingga 2002, selalu menggunakan format 2, 3, sampai 4 wilayah. Hasilnya, sistem kompetisi penuh hanya bertahan 2 musim, karena ketidaksiapan klub-klub dalam mengarungi satu musim kompetisi. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut dan saling berjauhan. Belum lagi letak beberapa kota yang berada di pegunungan, ujar Abror pada 2014 silam mengenai pandangannya terhadap format kompetisi Liga Indonesia. Seperti disebutkan di awal, Ligina diciptakan pada 1994, juga mengutamakan trial and error demi mencari format kompetisi yang tepat. Tidak heran, butuh waktu belasan tahun hingga akhirnya berani menjajal format satu wilayah. Hal-hal non-teknis seperti krisis moneter pada periode 1997 hingga 1998
juga di sisi lain menjadi pembelajaran buat operator liga dalam meracik liga yang mutakhir. Agaknya PSSI selaku induk sepak bola Indonesia baru menemukan formula dan keberanian untuk menggelar kompetisi dengan format satu wilayah. Pada 2017 silam, setelah sepak bola Indonesia tertidur akibat sanksi FIFA dan dualisme kepemimpinan, dimulailah era baru, era Liga 1. Badan yang mengurusi kompetisi dimatangkan yakni PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sejauh ini, jarang ditemui kasus klasik berupa masalah finansial yang menerpa pesertanya, seperti gaji telat misalnya. Namun, tentu masih ada banyak celah di balik kesuksesan Liga 1 selama 4 edisi terakhir, termasuk Liga 1 2020 yang tengah terhenti akibat pandemi virus corona. Kepemimpinan wasit, mafia pertandingan, hingga problematika supporter masih saja menjadi borok di sepak bola Indonesia. Liga Sepak Bola Amerika Serikat MLS masih menerapkan sistem 2 wilayah, yakni Eastern Conference wilayah timur dan Western Conference wilayah barat. Nyatanya, MLS terus berkembang dan diminati oleh warga negaranya, yang dominan diisi oleh penggemar basket, rugby, dan baseball. Ini menandakan kalau format 2 wilayah atau lebih tidaklah buruk, asal digarap dengan profesional, apalagi efisiensi dana juga akan sangat membantu finansial tim. Manajer Semen Padang FC pada Liga Super Indonesia atau ISL 2014, Rizal Anwar melihat ada kelebihan jika kompetisi sepak bola Indonesia digelar dengan format 2 wilayah. Sistem 2 wilayah akan mengurangi biaya perjalanan klub, karena klub tidak harus menjalani pertandingan tandang keluar daerah yang letaknya jauh. Rudi Widodo, manajer Arema FC, punya pandangan lain. Ia pernah mengatakan bahwa akan ada perubahan nilai jual kompetisi itu sendiri. Menurutnya, kompetisi yang ada partai finalnya akan lebih menarik. Gelar juara ditentukan melalui partai final memiliki nilai jual, tidak seperti satu wilayah, di mana pemenang liga kemungkinan sudah bisa ditentukan sebelum kompetisi berakhir, ujarnya. Di sisi lain, belakangan ini klub-klub Liga Indonesia sudah mendapatkan kepercayaan dari sponsor-sponsor besar di Indonesia dan luar negeri. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari bank, perusahaan startup, sampai provider internet. Persib Bandung misalnya disponsori oleh 12 perusahaan besar yang membuat mereka bisa bermanuver bebas di bursa transfer. Persija Jakarta, walaupun data terakhir menyebutkan tak lebih banyak dari Persib, diketahui memiliki nilai sponsor yang sangat besar dibandingkan rata-rata klub peserta Shopee Liga 1 2020. Ini mengindikasikan bahwa finansial seharusnya tak lagi menjadi kendala berarti buat klub-klub Liga 1. Apalagi kalau cuma sekedar biaya transportasi. Pakem lama, yakni tur, sebenarnya bisa jadi opsi bagus. Misalnya PSIS Semarang yang bermarkas di Jawa Tengah melakoni maksimal 2 partai tandang di Jawa Timur beruntun sebelum kembali ke kandang mereka. Mengutip komentar Rudi Widodo, masih di momen yang sama, ia tak menyangkal bahwa format 2 wilayah ironisnya berimbas pada pemasukan klub. Meski mampu memangkas biaya operasional, sistem 2 wilayah dinilainya bisa mengurangi pendapatan dari tiket. Jumlah pertandingan kandang kompetisi 2 wilayah lebih sedikit dibandingkan satu wilayah. Di ISL musim 2014, setiap tim mendapat jatah 20 pertandingan karena di masing-masing wilayah berisi 11 klub. Hal ini mempengaruhi pendapatan tuan rumah melalui penjualan tiket, kata Widodo. Membicarakan kelebihan format kompetisi penuh bisa dengan mencari kelemahan sistem 2 wilayah atau lebih. Satu diantaranya yakni peta kekuatan yang bias. Dengan menerapkan satu wilayah, maka kompetisi bisa memetakan kekuatan kompetisi itu sendiri, sebab semua tim bisa merasakan kekuatan tim lainnya tanpa ada batasan wilayah barat dan timur. Lebih jauh, kemenangan atau gelar juara yang didapat sebuah tim bisa dianggap absolut. Artinya, hasil keselamatan pada liga atau kompetisi dengan format penuh lebih bisa dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan pada 1 atau 2 pertandingan atau babak playoff, babak semifinal, dan final. Selain itu, aroma liga yang profesional terasa lebih kental. Faktor ini mungkin terlalu klise karena hanya berkaca pada fakta bahwa mayoritas liga top Eropa menggunakan format satu wilayah. Namun, mengambil acuan pada model liga profesional bisa menjadi satu indikator tersendiri.